Penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa atau extraordinary crime. Berdasarkan hukum positif yang ada, hakim bisa menjatuhkan hukuman mati sesuai dengan bukti dan fakta yang diperoleh yang tentunya dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian, kesungguhan, keterbukaan, terukur objektif dan profesional. Hukuman mati terhadap bandar besar narkoba akan terus dilakukan selama hukum positif Indonesia masih memperbolehkan. Dengan hukuman mati juga diharapkan dapat menimbulkan efek jera terhadap bandar-bandar besar narkoba. Kendati demikian, untuk melakukan eksekusi tidak bisa dilakukan secara sembarangan dan semena-mena karena menyangkut keberlangsungan hidup seorang yang tentunya tidak bisa dikembalikan. Sebelum melakukan eksekusi mati, aparat penegak hukum juga harus dapat memastikan bahwa terpidana mati sudah benar-benar diberikan hak hukumnya. Celah inilah yang sampai dengan saat ini dimanfaatkan kuasa hukum maupun keluarga terpidana mati untuk terus mengulur-ngulur eksekusi. Sepanjang periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, ada tambahan sedikitnya 98 terpidana kasus narkoba yang divonis hukuman mati oleh pengadilan. Jumlah tersebut bertambah seiring dengan masih adanya banyak kasus-kasus narkoba lain yang masih berproses hukum. Hak hukum yang dimaksud adalah terpidana bisa mengajukan banding ke pengadilan tinggi atau kasasi ke Mahkamah Agung. Bahkan terpidana bisa mengajukan peninjauan kembali jika memang mempunyai bukti baru, termasuk meminta garasi dan ampun kepada Presiden. Jika semua hak terpidana sudah terpenuhi, maka penegak hukum bisa menuju ke tahap selanjutnya, yakni hukuman mati. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, dapat menjerat pengedar bandar narkoba dengan memberikan hukuman paling berat, yaitu hukuman mati. Namun di satu sisi, undang-undang yang ada juga bisa memberikan peluang. Di sisi lain, Mahkamah Konstitusi juga memberikan peluang para terhukum mati menguji vonis melalui peninjauan kembali atau PK lebih dari satu kali. Selain itu, tidak adanya batas waktu pengajuan gerasi juga menjadi kendala tersendiri bagi pelaksanaan eksekusi mati para bandar narkoba. Tim Liputan Berita 1. Jenderal Polisi Idam Aziz, Kapolri, menyatakan sepanjang tahun 2020 sudah ada sekitar 100 terdakwa kasus narkoba yang divonis mati. Meski demikian, dan ia berharap agar para terpidana mati kasus narkoba itu bisa segera dieksekusi. Lantas, apa hambatan dalam proses eksekusinya? Bagi seorang terpidana mati. Untuk membahasnya sudah hadir di studio Deputi Pemberantasan BNN 2012-2013, Irjen Pol Purnawirawan Beni Pamoto, dan kami juga mengundang Anda pemirsa untuk bergabung bersama kami dengan menghubungi nomor telepon yang nanti ada di layar televisi Anda. Pak Beni, terima kasih banyak sudah hadir kembali ke sini. Pak Beni, udah lama kita nggak ngobrol. Ini kalau kita bicara soal kasus-kasus terpidana mati narkoba, Pak Beni pernah di sana dan Pak Beni paham betul sebetulnya kenapa mereka itu tidak segera dieksekusi meskipun sebetulnya sudah ada hukum yang inkrah, boleh saya sebut seperti itu? Kenapa Pak Beni? Ya, tentunya pada kesempatan ini saya mulai dulu dengan mengucapkan selamat HUT Bayangkara ke-74 kepada jajaran Polri. Kemudian juga selamat atas prestasi pengungkapan jaringan narkoba dan menyita sampai jumlah yang signifikan. Ya, kemarin ada pemusnahan 1,2 ton. Ya, itu kan jumlah yang luar biasa besar. Betul. Ini boleh kalau saya bilang sebetulnya narkoba ini masih menjadi sangat berbahaya sebetulnya peredarannya. Iya, jadi berkaitan dengan prestasi itu justru membuktikan bahwa angka permintaan di Indonesia sangat tinggi. Ini saya garis bawahi ya, angka permintaan ya. Sangat tinggi. Artinya itu bisa dilihat apa indikatornya itu dari banyak masuknya. Ya. Oke. Dan beberapa sindikat yang masuk seperti dari Iran, kemudian dari China, kemudian juga dari beberapa negara termasuk Myanmar dan sebagainya. Nah, ketika permintaan tinggi, maka para bandar jaringan internasional ini akan menyasar Indonesia. Saya masih ingat waktu saya interview salah satu buronan kami yang tertangkap di Thailand, di Bangkok. Ketika saya periksa, saya tanya, kenapa Anda menyasar Indonesia? Iya Pak, karena
angka permintaannya naik terus. Angka permintaannya naik terus. Kedua, harganya bagus. Oke. Nah, ini tentunya kan menjadi warning buat kita semua bahwa Indonesia menjadi pasar potensial di mata para bandar internasional. Nah, dalam konteks kasus narkoba itu kasus yang tidak ada pelapornya. Kalau penipuan... Dan ini kan memang bukan delik aduan kan? Iya, jadi harus dicari. Semakin aktif aparat, maka dia akan semakin banyak bisa mengungkap. Oke. Satu daerah yang angka penyalahgunaan narkobanya itu rendah, belum tentu tidak ada narkoba. Mungkin aparatnya malas. Oke. Atau mungkin aparatnya bermain mata dan sebagainya. Jadi ketika ada prestasi, pimpinan harus memberikan apresiasi, berarti kerja begitu. Ya. Nah, dalam konteks tadi yang disampaikan bahwa peredaran narkoba begitu masif, temuan kami selama bertugas dulu justru mayoritas dikendalikan dari lapas. Artinya terpidana mengendalikan Betul. perdagangan narkoba? Ya. Oke. Kami mengungkap beberapa kasus, bahkan sampai dengan kami harus menangkap kalapas narkotika Nusa Kambangan. Oke. Beberapa lapas kami juga masuk, kami operasi, buktinya ada, bagaimana komunikasinya, bagaimana transaksinya dan sebagainya. Ada yang menggerakkan kurir, ada yang menggerakkan keuangan dan sebagainya. Artinya gini, ketika bicara soal pasar narkoba yang begitu menjanjikan di Indonesia ini, terus kemudian bandar-bandar itu senang berdagang di Indonesia, dan ini adalah barang yang sangat berbahaya. Bahkan aparat juga kemungkinan dalam tanda kutip juga ada oknum-oknum di sana yang bermain. Artinya kan ada satu upaya lebih yang harus dilakukan. Nah, ya mungkin banyak masyarakat yang menilai bahwa eksekusi mati itu harus betul-betul diterapkan. Nah, kalau sampai sekarang banyak terpidana mati yang belum dieksekusi, alasannya bisa banyak. Tapi apakah mungkin juga itu terjadi karena uang narkoba begitu besar mungkin? Ada juga mungkin penegak hukum, oknum gitu yang juga bermain sehingga eksekusi tidak segera dilakukan? Temuan kami selama kami bertugas dulu, ada beberapa modus untuk para bandar yang notabene napi hukuman mati di lapas ini untuk terus dia mencari uang, untuk terus dia beroperasi, mengendalikan jaringannya. Dengan uang itulah dia bisa apakah melakukan upaya hukum sampai dengan PK berkali-kali dan sebagainya, karena terbukti beberapa kasus mereka turun dari mati menjadi 15 tahun. Ada kasus seperti itu? Ada. Okay. Itu sudah bau busuknya. Di tingkat MA sudah ada waktu itu, karena Hakim Agung itu kemudian diberhentikan dalam kasus lain. Kemudian juga ada napi warga negara asing dari Nigeria, hukuman mati turun menjadi 15 tahun, remisi dan dia pulang. Itulah yang kemudian menjadi acuan para bandar ini, operasi terus, cari uang terus karena terbukti temennya berhasil. Boleh nggak kalau saya katakan gini, kenapa misalkan narkoba itu sampai sekarang masih menjadi kejahatan luar biasa di Indonesia? Pertama karena memang permintaannya naik terus, kemudian harganya bagus, dan penegakan hukumnya sebetulnya tidak betul-betul ditegakkan dengan serius. Criminal justice system dari tingkat penyidik sampai dengan lapas. Ini kalau kami amati masih banyak kelemahan-kelemahan yang terjadi, dan kelemahan itulah yang kemudian dimanfaatkan oleh sindikat. Kalau kita belajar dari kasus-kasus di luar negeri, di Meksiko dan sebagainya, itu negaranya sangat berbahaya sekali itu. Beroperasi selalu melibatkan oknum untuk membackup, membackingi dan menjadi mata-mata di internal aparat. Kemudian dengan uangnya dia juga bermain di ranah politik untuk bagaimana memberikan tekanan dan sebagainya. Nah, belajar dari itu tentunya kita harus mewaspadai. Saya mengutip
seorang pakar narkoba dari USDA, Stephen Castile, dia mengatakan narkoba adalah senjata perusak massal yang efektif untuk menghancurkan masyarakat. Senjata perusak massal. Nah, kalau konteks dengan eksekusi mati, ya ini pembunuh kan. Mereka itu sesungguhnya pembunuh, dengan narkobanya dia menebar amunisinya untuk, masih bagus kalau langsung mati. Ketika itu masih melalui proses penderitaan bertahun-tahun yang menjadi korban keluarga. Ya, itu koreksi kalau saya salah. Itu per hari menurut hitungan dulu BNN pernah menghitung. Per hari itu sekitar 30 orang yang meninggal dunia karena narkoba. Iya. Per hari? 30 sampai 50. Dan orang sering mempertanyakan. Waktu itu beberapa LSM tanya, mana datanya? Harus diingat bahwa rumah sakit yang menangani korban narkoba cenderung atas permintaan keluarganya mereka menutup, tidak menginformasikan. Sehingga para peneliti, pusat riset yang kerjasama dengan BNN, mereka harus menggunakan berbagai macam cara untuk mendapatkan informasi ini. Sehingga nanti bisa dikalkulasi jumlah kematian itu. Nah, dengan jumlah kematian yang begitu besar, dengan dampak perusakan yang begitu dahsyat, menurut Anda sepakat sebetulnya bahwa terpidana narkoba itu hukumannya memang sampai terpidana mati, harus sampai segitu. Saya sepakat. Dan itu harus dieksekusi segera. Saya sepakat karena hukuman mati itu konstitusional. Sudah diuji di MK, MK masih menyatakan itu berlaku. Nah, memang kalau kita melihat perkembangan di dunia ini, beberapa negara sudah menghapus. Dan itulah yang digunakan oleh beberapa pihak untuk menekan pemerintah. Kenapa kok masih pakai hukuman mati, efektif atau tidak? Sebagai gambaran begini, para napi yang divonis mati, mengajukan gerasi, pola pranola. Kemudian dapat gerasi menjadi seumur hidup. Itu di zaman Pak SBY kalau saya tidak salah. Nggak lama saya tangkap lagi, vonis mati lagi. Nah, apakah yang seperti ini itu masih katakanlah layak dibiarkan? Ketika mengajukan gerasi kan syaratnya tobat, sudah tidak akan mengulangi perbuatannya dan sebagainya, sudah berperilaku baik dan sebagainya. Kenyataannya masih melakukan. Artinya gini, ketika banyak orang mempertanyakan efektivitas dari vonis mati, tidak divonis mati jelas tidak memberikan efek jera. Jadi menurut kami, mereka yang tidak kapok, daripada terus berbuat, ya sudah selesaikan dengan prosedur hukum yang ada, diberlakukan saja. Memang di masa pandemi COVID-19 ini, tentunya pemerintah masih fokus masalah isu ngurusin ini ya. Sehingga isu masalah hukuman mati mungkin menjadi prioritas yang kesekian. Tetapi ketika pandemi sudah selesai, menurut saya perlu fokus ketika mereka terbukti mengulang apa ini maksudnya? Transaksi terus, dan kemudian ditangkap lagi sampai beberapa kali. Nah, ini tentunya perlu langkah-langkah yang perlu diambil khususnya dari Dirjen Lapas. Kenapa dari polisi tentunya dimaksudkan untuk mempermudah koordinasi dengan kepolisian, dengan BNN dan sebagainya. Nah, ini perlu langkah-langkah seperti contoh isolasi terhadap mereka. Perlakukan ekstra ketat, tidak ada komunikasi, tidak ada artinya betul-betul diisolir gitu, sehingga tidak bisa bertransaksi. Tapi kan sebetulnya kalau alasannya bahwa pemerintah sedang fokus pada pandemi COVID-19, yang mengurus soal apa istilahnya, bukan mengurus mungkin, yang menangani kasus narkoba sebetulnya kan lembaga-lembaga yang berbeda, BNN, Polri, terus ada Lapas misalkan, Dirjen Pas, terus kemudian ya Kejaksaan dan MA yang sama sekali nggak ada hubungannya dalam tanda kutip dengan kasus pandemi COVID-19 sebetulnya. Betul, tetapi keputusan ini kan ada di Presiden. Tentunya setelah mendapatkan masukan dari lembaga-lembaga terkait. Jadi seperti seseorang mengajukan gerasi,
Itu memang yang diminta rekomendasi dari kepolisian, BNN, kemudian tentunya penuntut umum, maju dirapatkan di Polhukam, baru nanti dari situ setelah mempelajari data yang ada, bahan yang ada, mengusulkan ke Presiden. MA pun dimintai pendapat, baru keluarlah. Oke, tapi ini kalau kita bicara soal eksekusi mati bagi terpidana mati narkoba, apakah memang terlihat efektivitasnya juga? Artinya ketika ada vonis mati dan kemudian dieksekusi, narkoba itu memang betul-betul turun perdagangannya, atau ya yang kita harapkan jelas tidak ada lagi perdagangannya, atau sebetulnya kalau kita melihat terakhir itu tahun 2016 kalau saya tidak salah, eksekusi mati yang besar-besaran di mana pemerintah itu juga dikritik oleh banyak lembaga, bahkan banyak negara yang mendatangi presiden untuk meminta agar warga negaranya itu tidak dieksekusi mati, tapi tetap dieksekusi kan. Nah, itu membuat perdagangan narkoba di Indonesia itu jadi betul-betul turun. Dampak dari eksekusi mati, memang beberapa lembaga melakukan penelitian dan mereka mengatakan, aduh nggak banyak ngaruh dan sebagainya. Tetapi kembali, ketika sudah inkrah, melakukan dan melakukan terus, kenapa nggak di stop? Cara menyetop satu-satunya laksanakan aturan hukum yang ada, eksekusi mati. Oke. Setidaknya dengan beberapa, katakanlah ada 100 bandar yang terus aktif melakukan dan itu terbukti. Ketika hilang 100 kan minimal aktivitas jaringan ini berkurang. Oke. Iya. Oke, artinya gini, itu pun akan berdampak signifikan kalau permintaan pasarnya turun dan harganya juga tidak bagus sebetulnya. Nah, sebetulnya konsep penanganan masalah narkoba kita selalu mengacu pada konsepnya UNODC. Harus seimbang menekan pasokan dengan pemberantasan dan menekan permintaan dengan pencegahan, edukasi publik, rehabilitasi. Saya belum dengar banyak soal rehabilitasi. Berapa kemampuan rehabilitasi? Karena ketika rehabilitasi tidak optimal, ya sama aja bohong. Pasokan akan masuk terus. Oke. Nah, ini harus seimbang. Kedua, juga harus dilakukan dengan pendekatan sains, kemudian komprehensif, melibatkan semua pihak, sehingga nanti dalam penanganannya ini tidak parsial. Oke. Masyarakat harus dilibatkan, keluarga demi keluarga juga harus dilibatkan. Dan hukum mestinya menjadi leading sektor dalam upaya penanggulangan kasus narkoba ini? Untuk pemberantasan iya. Untuk pemberantasan? Iya. Oke. Karena ketika nanti katakanlah menekan pasokan, maka yang terjadi adalah proses penegakan hukum. Oke. Iya. Baik, Pak Beni, kita jeda sebentar. Kita akan lanjutkan ini di segmen berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali.